kita sudah membahas sampai sini. Kita ingin melanjutkan pada video sebelumnya itu kita membahas tentang konsep relasi. Sekarang kita ingin membahas tentang beberapa jenis penting dari relasi. Jadi ada beberapa jenis penting guys dari relasi itu. Nah, ada 3 ya. Ada 4 sebenarnya. Ada 4, bisa dikatakan ada 5 atau 6 ya. 5 dan 6 ini pemecahannya. Sebenarnya ada 4 gitu nih. Mari kita ada 4 apa? Ada 3 guys. 3 guys. Ada 4 beneran, 4. Galau juga memang ya. Ya, kita langsung saja daripada bingung. Yang pertama, jenis relasi itu ada, ini jenis-jenis relasi ya. Jenis relasi. Oke, guys. Yang pertama adalah refleksif. Nah, relasi refleksif itu apa? Relasi refleksif adalah setiap relasi yang dirinya, setiap anggotanya itu terpasangkan atau berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, itu refleksif. Jadi, relasi refleksif adalah relasi dengan dirinya sendiri, ya. Atau bisa juga kita tulis A, A itu anggota R. Atau A berelasi dengan A gitu ya. Nah, gitu. Ini sebenarnya rank ya. Daerah hasilnya. Pokoknya A dan A itu ada gitu ya. Ada yang biasanya nulisnya gitu, ada juga yang nulisnya A, R, A gini ya. Kemudian ada lagi yang kedua, nanti mungkin saya jelaskan dulu. Ini langsung aja deh, saya jelaskan sama contohnya ya, supaya nggak bingung nanti kebanyakan istilah. Misalnya relasinya R faktor dari. Nah, ini. Nah, faktor dari guys. Nah, mari kita lihat ya. 1 faktor dari 1 enggak? Ya, faktor dari 1 ya. 1 faktor dari 2. Betul. 1 faktor dari 3. 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 5. 2 faktor dari 1 tidak. 2 faktor dari 2 oke. 2 faktor dari 3, 3. 2 faktor dari 4. 2 bukan faktor dari 5. 3 bukan faktor dari ini, faktor dari ini. Tapi dia faktor dari 3 juga. 3 tidak ini. Oke. 4 itu tidak faktor dari 1, tidak faktor dari 2, tidak faktor dari 3, tapi dia faktor dari 4 itu sendiri. Tapi dia bukan faktor dari 5. 5 itu cuma faktor dari 5 saja. Oke, perhatikan di sini guys. Setiap anggota di sini pasti berpasangan dengan dirinya sendiri. 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, 5 ke 5. Maka ini contoh dari relasi yang refleksif. Jadi setiap anggota pasti berpasangan dengan dirinya sendiri. Nah, itu refleksif namanya. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah simetris. Nah, simetris. Kita ingin simetris. Nah, relasi yang simetris ini jenis yang kedua guys. Jadi jenis yang kedua adalah relasi simetris. Itu adalah definisinya adalah jika A itu berrelasi dengan B, maka B itu harus berrelasi dengan A. Nah, gitu guys. Maka gimana ya? Coba kita cari refleks. Jadi dia berpasangan gitu. Pokoknya kalau A misalnya 1 berpasangan dengan 2, maka 2 di sini harus berpasangan dengan 1 di sini.
itu simetris. Contohnya adalah sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, gitu guys. Jadi sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi yang penting kalau ganjil ke ganjil dia berelasi gitu ya. Kalau ganjil ke genap tidak. Nah, gitu. Mari kita cek satu ke satu. Oke, siap. Ganjil ganjil. Ganjil genap tidak berelasi. Ganjil ganjil berelasi. Ganjil ganjil berelasi. Kemudian ini genap ganjil tidak berelasi. Genap genap berelasi. Genap genap berelasi. Kemudian ini ganjil ganjil. Ganjil 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 ganjil. Ini kemudian genap 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 genap. Kemudian ini ganjil 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 ganjil. Oke guys, mari kita perhatikan. Misalnya, jadi misalnya satu berelasi dengan ini sudah jelas ya. Misalnya 2 berelasi dengan 4, maka 4 pasti berelasinya dengan 2. Nah, 5 berelasi dengan 1, maka 1 pasti berelasi dengan 5. Itu namanya simetris. Nah, itu. Ini simetris. Ini namanya simetris. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Jenis yang ketiga adalah transitif. Nah, transitif guys. Transitif ini jadi yang ketiga ini guys, yang ketiga ya, transitif. Oke, jadi rumusnya adalah jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A pasti berelasi dengan C. Nah, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Oke, gitu ya. Baik. Nah, sekarang contohnya. Relasi R kurang dari yang kayak kemarin guys. Nah, 1 kurang dari 1, 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, 1 kurang dari 4, 1 kurang dari 5, 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 3 kurang dari 4, 3 kurang dari 5, 4 kurang dari 5, 5 tidak. Oke, perhatikan guys. Jika 1 berelasi dengan 2, kita lihat 2-nya, 2 berelasi dengan 4 misalnya, maka 1 pasti berelasi dengan 4 juga. Nah, itu transitif. Misal 3 ya, 3 berelasi dengan 3. Bukan ya, 3 berelasi dengan 4, lalu 4 berelasi dengan 5, maka 3 pasti berelasi dengan 5 juga. Nah, gitu. Itu transitif. Oke, sekarang kita punya yang selanjutnya guys, itu adalah relasi antisimetris ya. Antisimetris. Nah, relasi antisimetris ini kebalikan dari simetris guys. Nah, jadi rumusnya adalah jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan A, maka A pasti sama dengan B. Nah, ini saya acak saja ya. Misalnya relasinya adalah kita punya titik di sini misalnya ya.
saya kasih ini plug di sini, kemudian ini di sini misalnya, kemudian ada dulu ya, ini 5 ke 2. Nah gitu. Nah ini perhatikan guys, kita punya ada 4 titik yang berrelasi. 4 berrelasi dengan 1, 5 berrelasi dengan 2, 3 berrelasi dengan 3, 2 berrelasi dengan 4, 1 tidak ada relasinya. Ini 2 ya. Oke. Nah gitu. Oke. Nah perhatikan di sini. Ada nggak yang memenuhi ini ARB dan BRA? Adakah yang berrelasi saling simetris? Tidak. Kecuali ini ya. Kecuali 3. 3 berrelasi dengan 3. Dan 3 berrelasi dengan 3. Dan 3 sama dengan 3. Nah, selain itu tidak ada. Ini 4 berrelasi dengan 1. Tapi 1 tidak berrelasi dengan 4. 5 berrelasi dengan 2. Tapi 2 tidak berrelasi dengan 5. Nah, jadi antisimetris itu seperti itu. Pokoknya apabila dia berrelasi saling bolak-balik, pasti dia sama. Hanya yang sama dengan yang berrelasi bolak-balik. Jadi tidak ada yang simetrisnya. Ini yang namanya antisimetris. Oke guys, mungkin itu adalah pembahasan kita tentang beberapa sifat dasar relasi. Kita mungkin akan lanjutkan nanti pembahasan tentang relasi terurut parsial sama relasi ekuivalen guys. Nah, oke. Thank you.